jadilah aku tidak dapat menolak apa-apa yang engkau membenci akan dia, dan aku tidak memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan. Dan jadilah segala urusanku di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Dan jadilah aku terikat dengan amalanku sendiri, maka tidak ada orang yang fakir yang lebih kaya daripada engkau. Maka tidak ada orang yang fakir yang lebih fakir daripada aku, dan tidak ada orang yang kaya yang lebih kaya daripada engkau. Ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku, dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku, dan janganlah engkau jadikan musibahku akan kawan pada agamaku, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku, dan jangan engkau kuasakan ke atasku dengan sebab dosaku akan orang yang tidak menaruh belas kasihan kepadaku. Artinya di sini kita mengakui bahwa kita adalah orang yang fakir, orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di doa ini juga kita mengakui bahwa hanya Allah yang Maha Kaya. Sekaya-kayanya orang di dunia ini, dia masih berusaha, masih punya perusahaan, masih punya kerjaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Allah Maha Kaya. Maka sering-seringlah kita meminta kepada orang yang Maha Kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini doa ini juga kita minta perlindungan dari musuh-musuh yang senang melihat keadaan kita, ya, misalnya kita sedih, gelisah, kacau dan lain-lain sebagainya. Nah, dan juga kita minta jauhkan daripada kawan yang jahat, kemudian minta jauhkan dari musibah yang besar, yaitu cita-cita kita hanya urusan duniawi saja. Nah, lalu setelah itu kita berharap bahwa tujuan hidup di dunia ini bukan cuma duniawi, tetapi akan berakhir dengan tujuan akhirat, yakni bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap juga agar orang selalu menaruh belas kasihan kepada kita, belas kasihan khususnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu dapat rahmatnya, selalu dapat taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ghazali, setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa saja doa yang engkau kehendaki daripada segala doa yang masyhur, dan hendaklah engkau hafal doa yang telah kami tuliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata beliau. Karena Imam Ghazali itu mengarang sebuah kitab yang sangat fenomenal yang diperpegangi oleh ahlu sufi, para ulama-ulama dan para aulia-aulia, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Artinya siapapun yang mempelajari dan menjalankan apa-apa yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka dia akan mempunyai hati yang bersih, hati yang jernih, amalan yang mantap, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu punya akhlak yang baik, ya, ilmu yang baik, dan dia pasti menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah menjalankan apa yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lalu kata beliau, dan hendaklah engkau bagi waktumu dari selepas sembahyang subuh tadi sampai waktu terbit matahari kepada 4 bagian. Jadi habis subuh tadi sebaiknya, kata Imam Ghazali, waktu kita bagi menjadi 4. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui salat duha, kemudian salat isyraq dan lain-lain sebagainya. Kedua, berzikir dan bertasbih, dan engkau
bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih, artinya ya kita punya tasbih lah untuk menghitungnya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, kita gunakan waktu itu untuk membaca Al-Quran. Jadi aneh kalau ada orang Islam, ngaku-ngaku Islam, KTP-nya Islam, kartu keluarganya Islam, mama abahnya Islam, nini datunya Islam, tapi dia tidak membaca Al-Quran, malah dia sibuk membaca medsos, WhatsApp, video Instagram dan lain-lain sebagainya, media sosial lah. Tapi dia lupa membaca Al-Quran, padahal demi Allah hanya dengan bacaan Al-Quran itulah segala masalah, segala problem kehidupan, kalau dia pahami betul-betul ayat-ayat daripada Al-Quran itu, maka semua akan terjawab, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan menolongnya. Kemudian yang keempat adalah tafakkur. Apa yang sudah kita lakukan, umur kita berapa, ibadah kita sampai di mana, sedekah kita sudah seberapa, dan lain-lain sebagainya. Banyak yang kita pikirkan untuk masa depan akhirat kita, bukan cuma masa depan duniawi. Makanya walaupun kita memikirkan akhirat, tapi jangan lupa juga masalah duniawi kita, karena di dalam Al-Quran dijelaskan ada sebuah doa yang biasa kita sebut dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku minta kebaikan, kami minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan minta jauhkan daripada siksa api neraka. Maka kata beliau, maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosa dan kelalaianmu di dalam membuat ibadah, dalam berbuat ibadah terhadap Tuhanmu. Kita pikirkan 24 jam, berapa menit kita ingat dengan Allah. Kalaupun sholat 5 waktu, sholatnya pun kadang-kadang kita menghayal. Jadi ibadah kita banyak kekurangan, banyak khilaf dan lain-lain sebagainya, sehingga kita patut bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita berada di bulan Rajab ini, Masya Allah ya, ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Artinya para ulama mengatakan bahwa syahrullah ini adalah bulan dimana kita banyak-banyak meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa kita, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak, ya, tersembunyi ataupun nampak. Maka bulan Rajab ini dikatakan sebagai bulan menanam benih. Kemudian bulan Sya'ban itu dikatakan sebagai menyiram benih tersebut, dan lalu bulan Ramadan itu adalah bulan panen, artinya memetik hasilnya. Jadi semua itu ditentukan di bulan Rajab. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dan mengajari kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Artinya apa? Kalau ada kita melihat atau kita sendiri dulu Ramadan itu malas-malasan baca Quran, malas tarawih, mungkin kesalahan kita adalah ketika kita memasuki bulan Rajab. Jadi Rajab ini harus betul-betul kita isi dengan segala sesuatu yang manfaat, sesuatu yang betul-betul kita meminta ampun kepada Allah untuk membersihkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jangan sampai kita keluar daripada bulan Rajab dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak kita lihat para ulama, para guru-guru, para habaib mengajarkan kepada kita tentang amaliyah-amaliyah yang dibaca di bulan Rajab ini. Bapak Ibu rekan dengar, saudara-saudaraku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kita disuruh untuk bertafakkur, memikirkan kesalahan, kekurangan, kelalaian dalam ibadah kita, dan engkau fikirkan pula betapa engkau berani meletakkan dirimu di hadapan siksa Tuhanmu yang pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Kita tahu kadang-kadang sesuatu itu salah, tetapi tetap kita langgar.
kita tahu sholat itu wajib tapi kita tidak melaksanakannya, itu sama dengan kita menantang siksaannya Allah. Ya, kita tahu menggosip itu tidak baik tapi kita lancar sekali menggosip orang, yang ngomongin orang, padahal semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat dahulu, bahkan seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, beliau itu di mulutnya selalu diganjel mengulum batu supaya tidak sembarangan ngomong, Kalau kita kadang-kadang ngomong ke sana kemari, ya, ke kiri ke kanan, dari pagi sampai tengah hari disambung lagi terus, kebanyakan waktunya adalah omongan-omongan yang tidak berguna. Ingat, Imam Hasan al-Basri menyatakan, min alamati iradillahi ta'ala 'anil 'abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, yaitu Allah jadikan segala kegiatannya, perbuatannya itu kepada sesuatu yang tidak manfaat. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang manfaat itu adalah segala sesuatu yang kalau kita kerjakan, yang kalau kita katakan, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan yang manfaat. Nah, lalu setelah itu, dan hendaklah pula engkau fikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang engkau baca di sepanjang hari nanti, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab kelemahanmu. Jadi para ulama, ya, ada menyusun sudah beberapa amalan, beberapa wiridan dibaca setelah subuh ini, terus nanti sholat duha ini, dan seterusnya, habis maghrib ini, habis isya ini, habis subuh ini, sebelum subuh ini. Itu sudah banyak disusun oleh para ulama, seperti misalnya Al-Imdad yang disusun Abah Guru Sekumpul, kemudian Khulasatul Madad yang disusun Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan banyak susunan-susunan para ulama yang lainnya yang kalau kita amalkan insyaallah itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, ya. Dan kata beliau lagi, dan hendaklah engkau fikirkan bagaimana engkau bisa menjaga diri di sepanjang hari. Jadi kita memikirkan, oh ini hari ini aku harus, atau jangan sampai melakukan sebuah kemaksiatan, hari ini aku harus melakukan ibadah, hari ini aku harus sedekah dan lain-lain sebagainya, ya. Lalu, dan hendaklah pula engkau berniat untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang Islam. Kita niat pagi-pagi hari ini ingin berbuat baik kepada kaum muslimin, menolong mereka, ya, membantu mereka. Dan hendaklah engkau bercita-cita bahwa engkau di sepanjang hari nanti tidak membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah Ta'ala. Berniatlah di pagi hari ini untuk tidak melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah engkau berniat membuat ketaatan yang termampu engkau melaksanakan. Jadi beribadah itu sesuai dengan kemampuan kita, jangan dipaksa-paksakan, karena kalau dipaksakan nanti ujungnya bisa bosan, ya. Kita cari yang senang dulu, ya, walaupun mungkin nanti agak dipaksakan, akhirnya insyaallah akan nyaman, tetapi jangan langsung gaspol. Misalnya baca Quran langsung satu khatam, nah dikhawatirkan nanti ada titik jenuh. Lebih baik misalnya sehari satu makro, itu jauh lebih baik, ya. Istiqomah itu lebih baik, ya, karena yang namanya karomah itu adalah al-istiqomah. Istiqomah itu maksudnya continue atau terus menerus. Nah, dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Jadi cari yang paling afdal,
Misalnya kalau sholat duha paling afdalnya 8 rakaat, walaupun boleh 12 rakaat, tetapi yang terafdal itu adalah 8 rakaat. Pilih yang 8. Nah, dan hendaklah engkau fikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan melaksanakan ketaatan tersebut. Di hari Jumat disiapkan sudah pakaiannya. Kalau laki-laki serba putih, pecinya putih, walaupun tidak haji, ya bajunya putih, sarungnya putih, atau pakai gamis putih, ya dalaman putih, sunnah. Karena itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau jadi seorang khatib, maka itu sunnahnya pakai putih-putih. Kalau tidak pakai putih-putih, maka ulama mengatakan itu adalah aib, ya, tidak menjalankan sunnah. Bagaimana seorang khatib tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, sementara beliau menasihati orang lain melalui mimbar khutbahnya. Nah, jadi kita siapkan segala sesuatunya. Kalau perlu kalau kita punya rumah, kita punya kamar khusus buat sholat, kemudian ada tempat wudhu dan lain-lain sebagainya, ya, ada tempat baca Quran, rehanya, sehingga kemudahan-kemudahan dalam beribadah itu mudah kita dapatkan. Artinya fasilitasnya enak, ada kipas angin misalnya biar kita nyaman beribadah kepada Allah, ya, penerangannya cukup, tenang, suasananya dikasih pewangi. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita bikin rumah, apalagi yang baru, cobalah kita sediakan pojok tertentu, bagian ruangan tertentu yang dijadikan sebagai tempat sholat, ya, yang khusus, yang suci tempatnya. Nah, lalu kata beliau lagi, dan jangan lupa engkau memikirkan bahwa ajalmu itu sangat dekat denganmu. Dijelaskan di dalam kitab bahwa malaikat Israel, sang pencabut nyawa, itu datang kepada kita atau ke rumah kita, menjenguk kita itu sehari itu sebanyak 70 kali. Sebanyak 70 kali. Jadi umur itu Masya Allah sesuatu yang mysterious problem, tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita melihat malam beliau masih ketawa, masih ke TV, ya, masih ketawa ke TV, masih bercanda, masih bercengkerama, tapi ternyata besok pagi sudah diumumkan orang di langgar, di musola, di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Dan itu adalah tidak bisa ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqimun. Apabila telah datang ajal seseorang, umur seseorang, la yasta'khirun, tidak bisa diundur-undur, wa la yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimaju-majukan. Artinya apa? Bahwa kita kudu siap dan tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya para ulama mengatakan jangan lupa membaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, minta husnul khatimah, karena itulah yang namanya puncak kesuksesan. Jadi sukses itu bukan jabatan yang tinggi, bukan kaya raya, rumah bagus, kendaraan mobil mewah, tidak. Tapi yang namanya sukses itulah ketika dia dijemput oleh malaikat Israel, akan kembali kepada Allah, mulutnya, lidahnya mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itulah orang yang untung. Ingat, segala sesuatu apapun yang kita kerjakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kamu itu. Kita mata kita dipertanyakan nanti apa yang dilihat, mulut kita apa yang diucapkan, ya. Kemudian telinga apa yang didengar, tangan apa yang dipegang, perut apa yang dimasukkan ke dalamnya, kaki kemana melangkah, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan bahwa
kematian itu kapan-kapan bisa datang memutuskan segala rencanamu. Jadi kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu punya cita ini, ternyata itu cuma cita-citanya saja, keinginan saja. Tapi al insanu mudabbir wallahu yuqaddir, manusia hanya mampu berencana, namun keputusan akhir tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan saja bisa datang memutuskan segala rencanamu, dan bahwa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Andai kata kematian itu bisa dicegah dengan kekayaan, mungkin almarhum Soeharto mungkin gak akan mati karena kaya banget. Mungkin seandainya kematian itu bisa dicegah dengan kepintaran, mungkin almarhum presiden kita B.J. Habibie juga tidak akan meninggal dunia, karena itu Masya Allah pintarnya luar biasa. Kalau kematian itu bisa dicegah dengan yang namanya kecanggihan ilmu kedokteran, maka banyak orang yang tidak akan meninggal dunia. Tapi kenyataan, walaupun dirawat di luar negeri, di Singapura, di Beijing, di Amerika, di Jerman, semua punya, tidak bisa dicegah yang namanya kematian itu. Makanya disebut dengan mysterious problem. Nah, dan engkau fikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Di dalam surga itu banyak orang yang menyesal, bahkan hampir semuanya menyesal, padahal sudah di dalam surga. Bayangkan yang di luar surga atau di dalam neraka. Yang di dalam surga saja menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal bahwa mereka tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu detiknya. Sangat menyesal sekali, lupa dengan Allah. Makanya kita minta dan memohon kepada Allah agar hati kita ini selalu ta'alluq, selalu tergantung dan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun, sehingga siapapun yang selalu ingat dengan Allah, maka dia akan jauh dari segala maksiat, jauh dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Selalu apa yang dikerjakan itu adalah untuk mencari ridha Allah. Maka itu terhitung sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rekan dengar saudara-saudaraku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa menjaga hati, menjaga diri kita daripada segala sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang kepada kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi ayo kita belajar ilmu kepada para ulama, datengin ya, tidak paham bertanyalah, sering minta nasihat, sering minta doakan, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah pula engkau pikirkan, kata beliau, susunan waktumu dengan menentukan wirid yang engkau baca. Jadi difikirkan lagi lah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan terhadap kehidupan masa depan kita, dunia dan akhirat kita. Jangan sampai sembarangan, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rekan dengar saudara-saudaraku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi bulan Rajab ini mumpung masih ini yang hari yang kedua dan malam ini memasuki malam yang ketiga, hendaknya kita isi dengan berbagai macam ibadah, khususnya berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah terhadap segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita nanti dosa kita, kesalahan kita, khilaf kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita keluar daripada bulan Rajab, sehingga kita menatap bulan Sya'ban dan Ramadan itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman yang mantap, rajin melakukan
ibadah, sehingga kita berharap nanti di akhir-akhir Ramadan kita akan menjadi Yaumul Id, artinya hari raya, hari kembali menjadi apa? Kembali menjadi suci, jauh dari segala dosa dan khilaf. Kita mulai lembaran baru lagi. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan. Bapak Ibu rekan dengar, saudara-saudaraku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian yang dapat Al-Faqir sampaikan. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya dan selalu menjalankan perintah-perintahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi hamba-hamba yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bighairi hisab. Ala hadin yadu ala kulli man wa bihi salatu sallu ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram insyaallah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم سلاما تاما على سيدنا